mempersembahkan sebuah karya animasi 2 dimensi berjudul Metamorfosis Kupu-Kupu dengan nama Fitria Nurherliani dengan NIM 19416286206005 dari Prodi PGSD, mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia. Hiduplah sepasang kupu-kupu jantan dan betina di sebuah kebun tersebut. Keduanya selalu bersama-sama hingga kupu-kupu betina bertelur dan meletakkan telur-telurnya di antara dedaunan. Setelah 3-5 hari kemudian, telur-telur tersebut kemudian menetas satu persatu. Setelah menetas, ulat-ulat pun mulai keluar dari cangkang telurnya. Mereka mulai menjalani hidupnya masing-masing dan memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Kemudian, salah satu ulat melihat ke arah di mana banyak kupu-kupu berterbangan. Ulat tersebut sangat takjub dan berbinar-binar melihat kupu-kupu yang berterbangan dan berharap ia pun bisa terbang dengan keadaannya yang masih menjadi ulat. Sang ulat belum mengetahui kalau dirinya bisa menjadi kupu-kupu suatu saat nanti, sehingga ia sangat terobsesi untuk bisa terbang dengan tubuhnya yang ulat itu. Pergilah si ulat ke ujung dedaunan mencoba untuk terbang dengan menjatuhkan tubuhnya dari dedaunan tersebut. Apa yang terjadi? Si ulat pun jatuh dan tidak bisa terbang karena tidak memiliki sayap. Hewan-hewan pun menertawainya dan ia menundukkan kepala dengan wajah yang murung. Kemudian datanglah seekor semut dan seekor kumbang. Karena merasa iba, mereka mengajak si ulat untuk pergi ke suatu tempat. Setelah sampai, si ulat kemudian melihat ada beberapa kepompong yang bergelantungan di bawah tangkai dan di dedaunan. Si ulat kebingungan dan bertanya, "Apa itu?" Si semut dan si kumbang pun menjawab, "Mereka itu tadinya adalah seekor ular seperti kamu. Namun, setelah mereka berhenti makan, mereka akan berubah menjadi seperti itu. Itu adalah kepompong. Lalu, untuk apa kalian membawaku ke sini? Ini sangat mengerikan. Apakah mereka mati? Apakah aku akan seperti itu jika aku mati?" Sontak si semut dan si kumbang pun tertawa karena si ulat yang begitu polos. "Kau hanya perlu memperhatikannya saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku yakin kau tidak akan menyesal melihatnya," kata si kumbang. Akhirnya, si ulat memutuskan untuk menetap di tempat itu bersama si semut dan si kepompong sambil melihat ke arah kepompong tersebut. Kemudian, setelah matahari terbit, si ulat terbangun. Si ulat pun kembali terkejut melihat kepompong itu mulai robek. Si ulat ketakutan melihat apa yang keluar dari kepompong tersebut dan membangunkan si semut dan si kumbang. "Hei, cepatlah bangun! Lihat, kepompong itu robek dan ada sesuatu yang keluar dari sana, tapi bukan ulat sepertiku," ujar si ulat. "Haha, kenapa kau ketakutan seperti itu? Lihatlah, ulat-ulat itu berubah menjadi apa setelah terkurung di dalam kepompong." Si ulat pun terkejut dengan mata berbinar. "Wah, ternyata mereka berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Apakah aku juga bisa berubah menjadi seperti itu?" "Tentu saja, kamu harus bersabar, karena untuk menjadi kupu-kupu yang indah itu, kamu harus melewati segala prosesnya. Dan kamu tidak akan jatuh lagi dari dedaunan jika kamu sudah berubah menjadi seekor kupu-kupu," kata si semut. Si ulat pun sangat bahagia melihat proses kepompong menjadi kupu-kupu dan mendengar penjelasan si semut. Seiring berjalannya waktu, si ulat pun mulai berubah menjadi kepompong dan ditemani oleh si semut dan si kumbang. Setelah beberapa hari, si ulat yang berada di dalam kepompong tersebut mulai keluar. Dan akhirnya, si ulat pun kini berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan memiliki sayap yang indah.
Melihat hal tersebut, si semut dan si kumbang ikut bahagia menyaksikan temannya berubah menjadi kupu-kupu. Memperlihatkan si ulat yang berubah menjadi kupu-kupu sedang tersenyum sehingga bersama temannya si semut dan si kumbang.